Wah, oke, Angeli Pantau, seorang MC yang rame kemana-mana, di sekolah-sekolah, di mall-mall, acara apapun itu. Mm-mm. Dan sekarang saya berani ngomong, pasti nggak ada job. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita podcast kembali dan saya bersama seorang wanita cantik apa gadis cantik ya? Gadis. Masih tetap mau dikatakan gadis ya. Jangan memang bilang yang lain ya. Oke, dengan siapa? Angeli Pantau. Angeli Pantau. Biasanya kalau ngomong Angeli dia langsung ngomong harus pakai E ya, Iya. jangan pakai A. Ya. Karena banyak yang salah. Pakainya Mbak, A. Angel tuh susah loh. Susahnya? Karena orang Jawa angel itu berarti susah. Oh gitu ya? Iya. Oh baru tahu gua. Baru tahu kan manfaat ilmu baru. Iya. Jadi Belum makanya tetap harus ditekankan pakai E ya. pakai E ya. Angeli Pantau. Yes. Oke, biasa gue orangnya pelupa sama nama sih. Tengah-tengah gue bisa lupa lagi namanya. Oh gitu. Lupa pengen nanti ya. Jadi ontau. Oh, bisa keceplosan lagi ya di puasa-puasa ya bapau gitu. Iya. Oke, Angeli Pantau. Yes. Ini Angel ini MC juga dan saya sering ngeliat dia nge-MC di beberapa mall. Saya belum pernah, kita udah pernah duet ya? Kita pernah duet, jangan sedih. Oh pernah ya, tapi di Iya. Balikpapan Wedding Festival Betul. yang sebenarnya belum ya, kita belum pernah kan? Belum pernah, baru itu. Baru itu ya. Heeh. Dia juga pernah nge-MC, dia lagi nge-MC, aku jadi tamu waktu itu di acaranya Jotun. Jotun, oke. Iya, baru biru-biru itu yang cat barunya. Oke. Tahan api, lupa ya. Oh, yang ya, di hotel itu ya? Ya, itu kan aku jadi tamu tuh di situ. Oh gitu. Kenapa nggak sapa? Nanti foto bareng. Sapa lo kita. Oh iya. Kita harus sapa-sapaan. Mungkin aku lupa kali ya. iya. Ternyata dia juga pelupa. Oke, Angeli Pantau, seorang MC yang rame kemana-mana, di sekolah-sekolah, di mall-mall, acara apapun itu. Mm-mm. Dan sekarang saya berani ngomong, pasti nggak ada job. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Enggak, itu bukan pertanyaan kok. Pasti nggak ada job. Cuma, ya ini kan Jadi ya, efek dari Corona, COVID-19 ya kan. Oke, sekarang nggak nge-MC. Jadi sekarang sibuk apa nih? Nah kebetulan. Ini jadi gimana ya? Ini termasuk kebanggaan. Boleh dibawa. Boleh Sini, boleh bro. ya. Sini bro. Ini termasuk kebanggaan. Ya Boleh biar. tolong? Oke. Thank you. ya. Itu asisten saya. Wow. Ada asistennya loh di sini. Jadi gini. Oke, gimana? Seorang MC kan banyak yang bilang nggak bisa masak, ya kan? Oke. Kebanyakan karena Kebanyakan taunya ya, cuma nggak megang, semua. nggak semua, Semua ya, tapi kebanyakan. kebanyakan. Di sini karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk bisa dapat job, Oke. kita bisa lihat di depan sini ya. Share juga ya. Ya, gini. boleh diginikan ya. Jadi ini termasuk jualan, jadi beralih ke kuliner. Oke, ini buat teman-teman semua nanti namanya Depot Pantau Rindu ya. Kenapa rindu nanti kita akan bahas panjang lebar sih, ini sedikit ya. Mm-mm. Panjang lebar tapi sedikit, gimana caranya? Ya pokoknya nanti di link description ya. Di description nanti saya taruh di situ linknya Depot Pantau sama linknya gadis cantik di depan saya ini Ya, ya. terima kasih. Yang masih mencari. Makanya Depot Pantau Rindu nanti kalau sudah memiliki kayak berubah. Sudah bukan rindu lagi. Bukan Sudah gak rindu lagi Iya. tapi ganti kangen. Apa bedanya? Sama Pak, Sama ya. sama Pak. Oke, jadi sekarang Angel sekarang lagi bukan berusaha ini ya, beralih Iya. sementara. Mm-mm. Ya kalau bisa sih terus ya. Sudah ada brandnya loh. Mm-mm. Sudah ada brandnya. Jadi seterusnya MC-nya tetap juga. MC tetap. Jadi sekarang kalau nge-MC nggak beli jajan di luar bawa sendiri. Ada labelnya gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Dipakein nggak? ya. Iya. Nanti ditulis sih. Jadi kalau misalnya ada IO nih pakai MC, ada kotakan pastinya kan? Pasti Sekalian kan ya. Sekalian. Semuanya ya. Jangan sampai diambil semuanya ya. Nanti lighting ada, semua ada. Sound ada nanti, jangan sedih. Oke, ini dia Depot Pantau Rindu. Jadi gini, dari podcastku yang pertama waktu itu sama Lisa dan beberapa teman-teman juga, ini kan saya bilang ide kreatif ya. Oke. Nggak harus cuma mengeluh, terus nyinyirin yang lain, tapi berkreativitas akhirnya. Menghasilkan. Ini kan setahu aku Depot Pantau ini kan waktu itu belum ada brandnya ya, Belum. cuma omongan aja ya, Cuman omongan omongan aja. Depot Pantau gitu ya, belum ada brand. Dan ini Belum sudah ada ada brand. banget. Ini brand terbentuk di
bulan apa atau tanggal berapa nih? Kurang lebih Kalau berapa lama lah sudah? berapa lamanya untuk Depot Pantau Rindunya sih, tepatnya corona itu betul-betul langsung ada Depot Pantaunya. Oke. Selama baru Itu baru nama omongan kan, baru belum ada omongan. brand. Tapi kalau untuk yang betul-betul Brand langsung ada brandnya ini brandnya itu kurang lebih mungkin satu bulan. 1 bulan sudah ya. Ya, Karena menarik juga ya, si Lisa kemarin waktu dia podcast di sini itu belum ada brand, dia cuma omongan juga kan. Apa Pampis itulah, Pampis Ibu Negara gitu-gitu kan. Sekarang udah ada brand loh. Itu kurang lebih baru 2 mingguan berarti. Buat brand itu Buat modal, butuh modal modal. lagi ya ini ya. Ya. Oke nih brandnya nih. Tapi ini panjang ceritanya. Jadi Oh, kalau panjang. mau Oke. mengungkit tentang Depot Pantau Rindu ini nggak sebentar. Paling Oke. 3 hari 3 malam. Kayaknya baterainya nggak cukup 3 hari 3 malam di sini ya. Oke. Nah jadi gini, boleh singkat aja diceritain kenapa bisa terbentuknya Depot Pantau selain corona tadi. Ini kayak sebelum corona juga sudah Sudah pernah ada. Sudah pernah Cuman ada memang ya. belum ada yang pasti Depot Pantau Rindu atau apa. Karena cuma pada awalnya itu cuman kayak jualan tahunan. jualan Dimana tahunan. setiap ada puasa pasti ada pasar Ramadan. Oh ya pasti. Jadi di situ, jadi setiap ada pasar Ramadan cari tempat buat sewa, dan di situ jualnya awal mula itu hanya salad buah dan Ini yang pertama berarti. pertama kali karena kalian saya dan kesukaan, makanan kesukaan gitu. Tahu nggak kenapa jadi keahlian dan makan kesukaan? Jadi kalau nggak habis makan sendiri, betul. pasti habis gitu ya. Betul Kalau banget. nggak suka gimana mau dimakan ya kan? Kalau nggak habis Iya, bener banget. Jadi kalau makanan yang kita suka kan pasti nggak habis kita makan juga. itu buat kalian salah satu tips, kalau mau Jadi nggak ada rugi. nggak ada ruginya ya bisa dimakan sendiri kan Iya, benar. Nah, jadi awal mulanya seperti Oke, itu, awal salad mulanya. buah. Dan itu hanya untuk tahunan ya, berarti Itu musiman tahunan. masih dulu. Dan itu pun penuh cerita juga sampai orang-orang pasar tiap tahunnya tahu, hafal. hafal. Jadi kalau misalnya jual ini bukan hanya sekedar salad buahnya Bu, kayak gitu. Tapi ada nada-nadanya. Jadi setiap orang lewat kita teriak. Jadi ada kebetulan ada karyawan sendiri juga waktu itu. Wow. Sombong. Oh. Jadi teriaknya kayak gini, salad buah rindu gitu. Sambil tebarkan senyuman, karena kalau kita hanya salad buah banyak loh situ, banyak orang. Betul. Jadi kita harus buat trik di mana orang tuh bakal tertarik. Sudah 2 triknya ya, tips and triknya sudah 2, gratis loh dikasih nih. Jadi ditonton. Jangan memang Kenapa jangan memang nggak ditonton ya kan. Nah, oke, jadi awal mulanya di situ ya. Jadi apa? Tadi salad buah rindu. Boleh dicontohin? Jangan. Salad buah rindu. Ya, cakep. Jadi memang harus kayak gitu. Awal mulanya seperti itu Awal sampai mulanya ya. akhirnya satu persatu mulai ada yang nanya, menu ini ada enggak? Menu ini ada enggak? Oh, akhirnya bikin. Bikin. Dan ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Kalau biapong ini termasuk bukan terbaru Bukan sih, terbaru ini juga ya? memang buatan tangan mami saya. Oke. Jadi bukan saya, tapi memang kerja sama mami. Biapong ini kalau mami memang udah dasarnya dulu punya catering sendiri, cuman kan orang naik turun nih. Betul. Sekarang udah nggak ada. Nah mungkin di sini saatnya aku menaikkan. Naik lagi. Jadi ini bukan yang terbaru sebenarnya lah ya. Sudah pernah dibuat juga. Tadi apa namanya? Biapong. Biapong ayam khas Manado gitu. Kenapa namanya biapong ya? Saya baru tahu loh, bukannya bapo ya namanya ini. Mungkin bingung ya, kenapa kok dibilang biapong atau saya bilangnya bapau. Kenapa? Karena beda Pak. Tuh, kayak gini kelihatan gak ya? Ini. Ngiler dah lu. Puasa Pak. Makanya kita nggak makan. Jadi dibuka aja ya. Nah ini kan bapo ya kalau aku bilangnya. Kalau di sini sih, cuman kalau di Manado sendiri itu bilangnya biapong. Oh. Gitu. Kalau kalian bingung kenapa kok biapong, search aja di Google, banyak kok. Kalau search Google nggak enak langsung chatting banyak. Iya. Kalau mau chatting bisa langsung di bawah sini. Nggak ada ketulis. Ada di kolom description nanti. Pokoknya semua ada lengkap di situ ya. Nomor teleponnya, Instagramnya, silakan digangguin orangnya ya. Nikahin juga boleh. Ayah, promo. Aduh, panjang ini ya. Oke, jadi itu awal mulanya ya. Tadinya ada apa? Salad buah rindu, baru akhirnya berjalan dan tiba-tiba ada corona. Dan ada corona ini akhirnya dinaikkan lagi gitu kan. Dinaikkan lagi dan ternyata nggak hanya kalau orang berpikir corona ini dampaknya begini, tapi ada sisi positifnya juga gitu. Oke, positifnya ya ini ya, makanya ini yang aku selalu tekankan sih, nggak tahu kalau teman-teman nonton videoku dari awal sampai sekarang ini, selalu aku tekankan, maksudnya gini,
apa? Jangan cuma ngeluh, Yes. mengharapkan bantuan dari pemerintah juga, akhirnya nggak dapat, akhirnya ngeluh lagi, mending kreatif. Yang kayak gini-gini loh, cuma modal-modal kayak gini bisa masak, bisa jalan harusnya ya. Iya. Pengantaran akhirnya kita memperkerjakan orang lain juga. Teman-teman kita di luar sana yang mungkin kayak teman-teman Ada kurir, ada dan Gojek, ada semua Grab, ya kan. Kayak gitu. Ya, makanya gue bilang ya udahlah stop nyinyir lah. Stop Lakukan nyinyir, stop mengeluh. lakukan Itu hal yang lebih positif lah benar ya banget. kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa masak nih ya, Hmm. biarpun kita nggak bisa masak, tapi kita ada niat. Ini YouTube banyak nih Cara buat buatnya. dosa jauh-jauh dalgona. Ya Ya. kan? Banyak yang nggak ngerti, ujung-ujungnya Bikin bisa. dalgona. Terus ada lagi kue pai susu teflon. Teflon ya kan yang lagi hit. Pizza teflon. Baru ada lagi nih kue kering yang hanya pakai teflon bikinnya. Betul. Ada juga itu. Ada yang nggak pakai, iya pakai teflon. Ada juga yang cuma nggak pakai oven. Bahasanya Iya, gitu ya, nggak pakai iya. oven. Gitu. Udahlah, nonton aja di YouTube. Tapi nonton ini dulu, baru nonton yang lain. Jangan yang lain-lain. Ini dulu. Ini coy. dulu, baru nonton yang lain. Iya. Oke, jadi itu awal mulanya ya. Sampai sekarang akhirnya sudah ada brand Depot Pantau Rindu dengan ada gambarnya seperti ini nih gambarnya. Gambar seperti ini ya gambarnya. Tuh, sendok dan garpu sama topi chef. Iya. Walaupun nggak pernah pakai topinya ini waktu Nggak masak ya. pernah. Kalau di rumah kan beda Pak ya. Iya. Pakainya bukan topi ini, Daster lagi. helm, pakai helm. Masaknya pakai daster lagi Iya, ya pakai kan. daster, celeme, baru pakai helm Pak. Helm. Iya, kan biar bebas dari corona kan, biar nggak menyebarkan virus. Apa namanya face Iya. shield. Ya, apa tuh face shield? Cari di Google. Oke, jadi perjalanannya sampai di situ ya. Jadi maksudnya sampai akhirnya terbentuklah brand Depot Pantau Rindu. Jadi ini termasuk usaha kuliner juga nih teman-teman nih. Jadi ya lihat aja Instagramnya, silakan di order ya kan. Silakan Pengiriman nggak 24 jam yang pastinya ya. Karena perlu tidur juga yang punya. Kalau tidurnya subuh terus jadi kalong nanti. Iya, bahaya kan, Hilang Pak. cantiknya ya. Hilang cantiknya. Nanti nggak laku, Nggak Pak. laku, Belum Pak. laku soalnya nih. 2 kali sudah dipromoin di sini ya. Secara tidak langsung kita harus mempromosikan diri. Itu harus Harus ya. harus. Harus ya. Oke. Nah, ini kita udah ngomongin Depot Pantau. Nanti teman-teman bisa lihat di linknya aja ya di description. Nanti bisa dilihat-lihat dan bisa langsung di order. Ada nomor teleponnya kok. Ya kalau bisa di order bener-bener order ya. Jangan digodain banyak. Apalagi dikasih pantun. Jangan hanya PHP. Oh itu. Sudah lama, sudah sering di PHP-in. Tolong kalau makanan jangan di PHP-in lagi. Padahal aku mau bahas ke sana loh, tapi gara-gara ngomongin PHP kayak kita lari ke sana ini. Oke, PHP, pemberi harapan palsu, dan dari raut wajahnya sih nggak tahu ya, teman-teman bisa ngeliat nggak tadi ya raut wajahnya begitu ngomong PHP tadi, raut wajahnya sedikit berubah. Itu kalau di psikologis langsung kelihatan nih kalau itu dalam banget kayaknya. Sakit banget gitu ya. Oh, kayak jangan nangis di sini. Enggak. Oh, ada tisu kok, tenang aja. Ada. Jangan kasih lihat. Nanti aja. Diambil beneran loh. Ini gunanya kalau punya Padahal belum tentu nangis loh. Bisa jadi bahagia malah. iyalah ya kan. Oke, jadi ngomongin PHP nih ya. Oh ya, jadi gini sebelum kita jauh ke sana, sebenarnya Angel ini juga sudah pernah bikin podcast. Iya. Ya sudah pernah bikin podcast tapi bukan video podcast ya, Bukan, podcast hanya soalnya suara dan dengan beberapa teman gitu ya. Jadi kayak wawancara kayak gini sama cuma langsung cuma suara Lebih aja ya. santai, Cuma kan? suara aja Cuma dan suara aja. langsung diupload di salah satu platform untuk podcast ya. Betul Benar banget. ya, untuk podcast dan platformnya itu boleh kok di sini kan bebas aja. Jadi di Anchor ya pertama ya. Di Anchor. Di ya, Anchor pertama nanti. kali. Nah, ini menarik. Menariknya adalah judulnya. Dia temanya dia yang diambil 1, 2, 3 ada suara pintu. Ya maklum ya kita nggak tutup pintu sini. Iya, kita harus Oke. buka pintu karena kalau berdua aja nggak boleh tutup Iya. pintu. Bahaya. Oke, jadi gini, temanya tuh luar biasa sekali karena judul di podcastnya dia nanti cari aja mungkin masih ada, gak usah dijawab ya, cari aja biar mereka sibuk nyari ya Iya. kan. Nanti kalah soalnya sama channelnya ini. Oke, jadi dia ini ada judulnya temanya adalah bucin. Yes.
Bucin adalah budak, Budak cinta. cinta. Wois, kenapa namanya budak cinta? Ada masalah apa Anda dengan budak cinta? Panjang Pak. Kalau diceritakan mungkin bukan Yang 3 singkat hari. aja. Oh singkat ya. Kesimpulannya aja boleh. Kesimpulannya, Setelah panjang kesimpulannya. kesimpulannya bucin. Iya juga ya. Enggak gini, di podcast si Angel sendiri ceritain nggak tuh masalah-masalah bucin itu? Jadi nih kebetulan konsepnya berbeda, bukan berbeda, mungkin agak berbeda jauh. Jadi podcast dari aku sendiri tuh bukan yang emang aku konsep nanti ada obrolan ini, nanti ada pertanyaan ini. Jadi itu lebih ke ngobrol. Kan kita biasa nih perempuan perek ya, kalau misalnya ngumpul tuh kayak mana sih? Entah curhat dari satu yang ke satu. Itu biasa kalau perempuan sudah saling ngobrol itu nyambung akarnya, akar satu persatu itu. Aku nggak tahu sih, kan ya karena bukan perempuan, jangan aku tolong jaga image bukan perempuan. Jadi kayak gitu, jadi kita tuh pada saat pengen bikin podcast kemarin itu hanya lagi ngumpul nongkrong ya, nongki cantik lah, cuma sambil direkam sambil cerita. Nah kebetulan saat itu ceritanya kita tuh beberapa perempuan ini lagi sedih. Oh bisa barengan ya? Jadi bukan cuman barengan, mungkin barengan ke mall. Jadi barengan juga sedihnya. Jadi kebetulan ratu bucinnya mungkin di aku gitu. Teman-teman yang lain mungkin yang begini, iya aku begini, iya aku. Jadi kita di saat lagi ngumpul tuh podcastnya tuh ya udah kita santai ngobrol, rekam biasa aja gitu. Baru diupload akhirnya ya. Baru diupload. Jadi enggak kayak kok Alex gini sih sebenarnya. Kalau ini kan modalnya mic satu berapa, mic satu lagi berapa, tiang ini berapa, kan kita nggak tahu. Waduh disebutin semua ya. Tamianya berapa, itu orangnya berapa ya. Baru modal lagi salad buah. Jadi awal mulanya sebenarnya di situ ya. Akhirnya oke lah ya bikin podcast aja lah ya, di upload gitu ya kan. Akhirnya di upload dan ya saya juga belum tahu ya yang nonton yang dengerin gimana juga belum tahu sih ya. Karena mungkin banyak yang menghina sih. Belum pernah dengar sih soalnya. Karena sebenarnya ketemu Angel ini pasti kita di komunitas MC. Iya. Sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal ya kan. Pernah tahu. Dan gue sih pernah lihat lo sih waktu gue dulu tuh hampir setahun di Plaza Balikpapan sebenarnya MC di situ. Rutin. Gitu. Dan akhirnya nggak tahu pergantian atau apalah istilahnya. Biasa gitu ya kan. Akhirnya ada MC lain dan gue paling sering juga ke Plaza Balikpapan ya. Mudah-mudahan Plaza Balikpapan nonton ini. Jadi pernah ke sana dan aku pernah lihat kamu waktu itu sama Rajes kalau nggak salah. Acara apa? Oh itu acara wedding juga. Bukan wedding waktu bukan itu. Ya? Waktu itu seru-seruan sih MC-nya, aku lupa. Kayaknya banyak anak-anak sih. Waktu itu acara seruan entah susu apa kah atau apa gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat nih. Pokoknya dia kamu sama Rajes kalau setahuku. Dan aku sudah lupa. Udah lupa ya? Tapi pernah kan bener ya sama Rajes ya? Di mall itu? Atau bukan sama Rajes ya? Rajes, ya? Bukan Rajes sih. Bukan Rajes karena kebetulan sama Rajes, kenapa kita gosipin orang yang gak ada ya? Enggak, tapi waktu itu sama Rajes aku emang kebetulan belum pernah sih. Kalau bareng belum pernah. Berarti bukan kamu ya? Bukan. Oh salah. Emang bukan kamu. Kamu tuh yang aku lihat itu di Iwok. Di Iwok ya. Ada yang mirip sama dia ya, berarti siapa yang di Plaza? Oh itu biasa, banyak yang bilang aku mirip. Jadi ada salah satu. Rajes sama si Lisa kalau nggak salah gitu. Di yang kemarin. Di Plaza kamu tuh sendirian di mall, waktu itu aku udah di belakang sih. Cuma kan belum terlalu kenal ya kita ya. Wah ada MC nih, aku cuma gitu doang. Wah ada MC nih. Masih gadis nggak ya ini? Anak SMA kah? Tenang, masih gitu gadis. Ya. Anak kuliah kah? Gitu. Dulu ya, setelah tahu kan. Ya memang masih gadis. Memang masih gadis, belum nikah kan, ya kan. Nah itu sih maksudnya kan aku emang belum pernah kenal. Kita kenal cuma di komunitas MC waktu itu ya. Di komunitas MC kita ketemu. Ya kita ngobrol-ngobrol ya akhirnya sampai sekarang ini ya dekatnya dan tetap membina hubungan sih sama MC ya. Iya. Luar biasanya di MC Hits Balikpapan itu ya. Luar biasanya MC ini karena kondisi sekarang COVID nih ya. Kita tuh saling membantu. Jadi yang jualan bukan cuma
laku ya, Oh. tapi jualannya banyak nih. MC-MC lain jualan banyak, jadi sesama MC kita saling membeli. Jadi Termasuk terputar. aku yang beli ya. Iya, Semua. termasuk kok Alex beli, baru mungkin teman kita lainnya yang satunya jualan, misal Lisa, Lisa beli jualanku, aku Tuh, beli jualannya Lisa gitu Dari kan. podcast pertamaku sampai hari ini kayak kita bahasin itu terus loh. Sama ya, Iya. karena kebetulan MC ini beralihnya semua ke kuliner kayaknya ya. Iya, kemarin Resti juga gitu Sama ya. ya. Resti pas di sini juga kebetulan bingkanya belum Belum dimasak, mateng. belum dimasak, masih proses, jadi nggak dibawa. Jadi nggak Oke. salahnya dia sendiri kenapa nggak cepat-cepat masak ya kan bisa dibawa kayak gini. Kalau Lisa karena brandnya belum keluar. Jadi dia belum Nah, bawa dan setelah itu brandnya udah keluar sekarang. Nanti diundang lagi lah Lisa. nanti berarti Lisa datang lagi ya. Iya. 1 jam, 5 jam kayaknya. Kita ngobrol lagi.